Pernah gak kamu menemukan orang yang selalu memberikan komentar negatif atas kesuksesan dari orang lain? Dan mungkin kamu menjadi korban dari adanya komentar negatif tersebut? Atau bahkan justru kamu yang kerap bersikap seperti itu ke orang lain? Ini dia. Yuk, kita bahas. Sebenarnya apa sih kera mentality itu? Istilah kera mentality atau mental kepiting mungkin sepertinya terdengar asing di telinga sebagian besar orang. Padahal karakter yang satu ini dianggap kerap ditemukan di kehidupan masyarakat. Kera mentality dapat juga ditemukan dengan mudah lingkungan pertemanan kita loh, organisasi bahkan di ranah politik sekalipun. Hal ini terjadi karena adanya persaingan secara besar yang membuat seseorang dengan kera mentality merasa dirinya sedang terancam. Dilansir dari Psychology Today, kera mentality merupakan sebuah analogi dari perilaku egois dan iri yang dialami seseorang terhadap keberhasilan orang lain. Kera mentality merupakan istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang ingin menjatuhkan dan menghalangi keberhasilan orang lain. Fenomena psikologis ini kerap kali membuat seseorang mengalami kesulitan untuk menghargai pencapaian orang lain sehingga muncul rasa iri dan berupaya membuat orang tersebut ada di kondisi yang sama. Ada beberapa hal yang menyebabkan fenomena kera mentality ini terjadi. Salah satunya seperti dikutip dari Develop David, itu ketergantungan manusia dalam hidup berkelompok. Secara umum manusia sebagai makhluk sosial memiliki sifat berkumpul untuk mencapai tujuan bersama. Istilah kera mentality dianalogikan dari sifat kepiting dan kawanannya. Ketika berada di dalam ember yang sama kemudian salah satu dari mereka berusaha ingin keluar dengan naik. Ketika salah satu kepiting akan berhasil naik, maka kepiting yang lainnya akan mencoba mencapit dan menarik kepiting tersebut agar jatuh kembali masuk ke dalam ember kembali. Orang yang bermental kepiting memiliki prinsip bahwa jika saya tidak dapat memilikinya, maka orang lain juga tidak boleh mendapatkannya. Wah, Gary ya? Dalam kalangan mahasiswa, contoh kera mentality yang sering terjadi adalah ketika seorang mahasiswa mengajak temannya untuk bolos kuliah agar ia tidak bolos sendirian. Contoh lainnya adalah ketika mahasiswa mencemooh temannya yang mendapatkan nilai IPK lebih tinggi darinya. Dan masih banyak contoh lain yang bisa kalian temukan bahkan di lingkungan yang sedang sekarang kamu jalani. Nah, untuk lebih gampangnya akan aku rini sebagai berikut ciri dari orang yang bermental kepiting ya. Pertama, kerap berkomentar meremehkan dan menyalahkan orang lain. Kedua, kesal atau iri jika melihat keberhasilan orang lain dan mencapai apa yang mereka inginkan. Kemudian kamu beranggapan buruk terhadap pencapaian orang lain, serta tidak mau mengakui kelebihannya. Ketiga, rasa kompetitif yang berlebihan, yang membuat sikap cenderung memiliki enik, yang negatif, yang akan melakukan tindakan negatif juga. Keempat, berpikir jika kesuksesan dan keberhasilan yang didapatkan orang lain tidak lepas dari faktor keberuntungan maupun hak istimewa. Privilege, bukan atas hasil usahanya sendiri. Ya, itu tadi kamu gak mau mengaku keunggulan orang lain. Nah, jika kamu atau teman kamu memiliki beberapa ciri tadi, bisa jadi dia atau justru kamu memiliki kera mentality ini. Yang lebih parahnya, kera mentality ini tidak hanya berdampak buruk bagi pelaku tapi juga memiliki dampak buruk bagi korbannya. Bagi orang yang memiliki kera mentality, dia akan selalu tidak tenang memikirkan bagaimana cara agar orang lain bernasib sama dengan dia. Kalau dia gagal, maka orang lain juga harus gagal. Maka lama-kelamaan dia akan terjebak pada pikiran negatifnya sendiri. Sehingga orang yang kera mentality, jika melakukan sesuatu maka ia tidak tulus, ada rasa iri dan ingin menjatuhkan. Dan hasil akhirnya orang yang kera mentality akan sulit berkembang karena selalu berputar-putar dalam permasalahan yang sama. Sedangkan bagi si korban kera mentality, sudah pasti ia akan kehilangan kesempatan untuk berkembang dan mengembangkan potensinya dengan maksimal. Jika ucapan yang dilontarkan orang kera mentality ini mengenai mentalnya, maka orang tersebut akan menjadi insecure, terjebak pada masalah yang seharusnya tidak diterima, yang akan mengakibatkan si korban tidak jauh dalam melakukan tugas atau pekerjaannya, dan segala aktivitas kesehariannya. Bagaimana? Apakah kamu termasuk orang yang memiliki kera mentality?
Semoga tidak ya. Mudah-mudahan kamu selalu berada dalam lingkungan yang selalu mendukung agar selalu bisa berkembang. Dan tujuan dari video ini adalah untuk mengurangi populasi orang yang memiliki crime mentality agar bisa kembali pada jalurnya. Sehingga negara kita tercinta, negara Indonesia bisa berkembang dan maju dari segala aspek tanpa masyarakatnya saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya, menghambat orang-orang yang memang memiliki potensi yang luar biasa. Kehidupan bersosial memang menuntut kita untuk berkompetisi secara sehat, baik dalam hal karir maupun yang lainnya. Sebagai makhluk hidup yang berada, jangan pernah mempunyai sifat crime mentality, karena yang rugi bukan hanya korbannya, melainkan yang memiliki sifat tersebutlah yang paling berdampak pada kehidupan sosialnya. Mari kenali gejala awal sifat crime mentality agar tidak merugikan orang-orang di sekitar ya. Pada dasarnya akan selalu ada orang yang lebih unggul dari kita. Apabila kita dapat menjadikan keberhasilan mereka sebagai motivasi, maka itu akan mendatangkan suatu kemajuan dalam hidup kita. Lain halnya ketika kita berusaha mengungguli orang lain, bahkan saling menjatuhkan. Tindakan ini justru akan sangat merugikan dan menghambat jalan kita menuju kesuksesan.